Nah kemudian kita memutuskan waktu itu untuk berkonsultasi Baik. ke Ustadz Quraisy. Baik. Bib, katanya, antum tahu, katanya, ini bulan jatuh di tangan antum, antum gak ambil, katanya. Nah ini juga hikmah. Tidak mengetahui itu adalah hikmah. Betul. Nah ini alhamdulillah hikmah ketidaktahuan itu membuat kita melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast rumah kita, podcast Baituna. Episode kali ini sangat spesial. Bukan hanya karena tamunya yang spesial, tetapi pembawa acaranya pun juga spesial. Biasanya teman-teman atau pemirsa melihat ada Ustadz Faizan yang membawakan acara podcast rumah kita. Siang hari ini atau hari ini digantikan sementara oleh saya karena beliau berhalangan hadir dengan satu dan beberapa alasan. Seperti yang saya bilang, podcast hari ini atau episode kali ini sangat istimewa karena tamu kita adalah ketua yayasan kita, orang tua kita, Al-Habib Abdullah Jufri, yang alhamdulillah siang hari ini, pagi hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum tahu, Abah ini adalah ketua yayasan Baituna. Lebih tepatnya adalah yayasan yang menaungi pondok pesantren Darul Al-Quran Baituna. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kebaitunaan. Kenapa sih Baituna itu didirikan? Apa visi misi Baituna? Apa program yang ditawarkan oleh Baituna melalui pesantren Darul Al-Quran Baituna? Dan apa yang ingin ditawarkan oleh Baituna? Langsung saja kita dengarkan pemaparan singkat profil tentang Al-Habib Abdullah Jufri terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang Baituna. Abah bisa bercerita sementara sedikit tentang profil Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama sekali Abah ucapkan selamat kepada tim Baituna dengan adanya podcast ini. Insyaallah akan memberikan banyak informasi tentang Baituna yang tentunya sangat diperlukan supaya Baituna dan lebih khususnya pesantren kita Darul Quran Baituna lebih dikenal oleh masyarakat insyaallah. Alhamdulillah, jadi kita mendapatkan amanah yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan penyerahan tentang Yayasan Baituna pada tahun 2015. Nah, tapi barusan mungkin kita belum bicara tentang Baituna itu sendiri karena tadi Ustadz Lutfi menanyakan tentang Abah sendiri nih ya. Sebetulnya nggak terlalu banyak yang nggak perlu banyak diceritakan tentang Al-Fakir ya. Alhamdulillah saya lahir di Sukabumi dari keluarga ayah saya Al-Jufri, ibu saya Al-Attas. Ya alhamdulillah ini bukan sesuatu yang atas hasil kinerja kita sendiri. Bahwa kita dilahirkan dari keluarga-keluarga seperti ini adalah ketentuan Allah. Kita bersyukur bahwa keluarga asal dari keluarga baik dari pihak ibu maupun pihak ayah, alhamdulillah mereka adalah dari keluarga-keluarga orang-orang soleh, para ulama, para habaib yang memiliki jejak dakwah yang cukup panjang ya.
mulai dari asal keturunan mereka tentunya yang datang dari Hadramaut, ya, yang akhirnya sampai di Nusantara ini, ya, dengan tujuan untuk berdakwah, gitu kan. Tentunya seperti semua yang ingin melaksanakan dakwah untuk kesuksesan dakwah itu, ya mereka harus punya pegangan dari segi keduniaannya. Nah, untuk itu biasanya tentunya mereka juga punya lahan-lahan perniagaan, usaha-usaha perniagaan untuk menyambung hidup. Betul. Dan juga untuk menyebarluaskan dakwahnya itu. Jadi lahir di Sukabumi sudah lama sekali, sudah beberapa bulan lah itu ya. Mesti dihitung itu berapa bulan. 17 tahun yang lalu ya. Itu 12 kali 71 hitungan bulannya. Ya. Jadi cukup lama, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah bahwa masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan pemikiran, ya, untuk terus berkiprah dan berjuang, ya. Ya, jadi sampai kami di Sukabumi itu, tinggal di Sukabumi sampai Abah lulus SMA, gitu. Baik. Tapi mungkin kita nggak akan terlalu banyak menceritakan tentang keluarga dan sebagainya ya pada kali ini. Cukup barangkali bahwa akhirnya Abah juga, keluarga juga pindah ke Jakarta dan kemudian melanglang buana dan sebagainya, dan akhirnya kembali ke Indonesia. Dan pada tahun 2015 ini sebetulnya secara tidak disengaja, ya, akhirnya sampai diberikan amanah untuk melanjutkan yayasan yang tadinya dikelola oleh keluarga Bapak Bambang Irawan Masih, ya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, panjangkan umurnya, diberikan curahan rahmat dan keberkahan untuk dirinya dan keluarganya, insyaallah. Ya, secara tidak sengaja itu akhirnya ya kita diberikan amanah itu. Baik. Dan disitulah permulaannya, gitu, tantangan karena sesuatu yang sama sekali di luar apa ya, sesuatu yang Abah terbiasa, nggak pernah sama sekali mengurus yayasan, ya, apalagi pesantren dan sebagainya. Mungkin itu juga dulu. Baik, Pak. Tadi ada yang perlu kita garis bawahi bahwa Abah atau Habib Abdullah Jufri tadi mengatakan kepada kita bahwa Baituna ini bukan buah kinerja beliau saja, tetapi ada peran dan kontribusi dari orang tua yang sangat besar. Dan ini yang mendorong saya untuk bertanya terlebih dahulu profil dari Al-Habib Abdullah Jufri. Bagaimanapun pendirian pesantren ini memang bukan semata-mata lahir dari ruang hampa, pasti karena ada orang-orang di sekitar Abah yang mendorong Abah baik secara sadar atau tidak sadar untuk membeli Baituna, mengambil alih Baituna, mohon maaf, ataupun kemudian untuk melebarkan dakwah melalui Baituna. Nah, Abah ini kan di tahun 2015 kemudian terjadi ambil alih yayasan yang asalnya Zekia Nanjar kemudian jadi Baituna. Mungkin bisa cerita singkat, Bah, bagaimana kronologinya, kenapa kok tiba-tiba memilih tanah yang di Sawah Baru ini, kemudian kenapa kemudian lahir Baituna ini, kenapa kok tidak bikin instansi yang lain atau lembaga yang lain gitu? Tentang bagaimana nyambung ke lokasi ini, itu Abah dikenalkan oleh satu orang, yang kebetulan orang itu sebetulnya seorang mu'alaf, ya, yang tetangga kita dulu waktu di Sukabumi. Ya, orangnya kadang-kadang suka hadir pengajian kita di sini, namanya Mulyadi. Ya. Nah, beliau itu menawarkan ke Abah karena ini tahun 2015 itu Abah melihat bahwa ini sudah mungkin di akhir-akhir
karir Abah dalam pekerjaan yang formal ya, sehingga Abah berpikir bahwa untuk kita melangsungkan dakwah ini kita perlu income. Nah, jadi Abah mulai memikirkan tentang potensi investasi. Nah, kemudian teman ini menawarkan tanah katanya yang ada bangunannya yang itu di sebelah sana itu. Dia bilang ini ada kira-kira 1.000 meter yang mau dijual ya. Kemudian ini berpotensi untuk kita bisa bikin menjadi rumah kos karena di sini akan dibangun universitas pada waktu itu. Nah, tapi alhasil rencana itu kita telusuri dan jajaki dan kemudian sudah terjadi kesepakatan, tapi memang ini bukan sesuatu yang bisa dilanjutkan. Betul. Abah sendiri tidak terlalu menyadari tentang itu karena percaya saja. Inilah memang kadang-kadang kalau mau sesuatu itu nggak boleh langsung terlalu mudah percaya ya. Ini pelajaran besar gitu ya. Pelajaran besar harus garis bawahi barusan yang apa Abah bilang tadi. Ya. Nah kemudian dan juga mungkin dari pihak yayasan yang lama juga mungkin agak sedikit naif barangkali merasa bahwa karena toh ini mereka yang mendirikan, mereka yang mewakafkan, mereka yang menerima wakafnya, mereka yang melanjutkan dan sebagainya. Mungkin ada kebutuhan ya, kebutuhan yang mendesak sehingga mereka merasa sebagiannya toh ini tanah cukup besar bisa dilepas untuk mungkin kelanjutan yayasan itu sendiri gitu kan ya. Jadi kita tidak menyalahkan mereka, hanya saja mungkin tidak menyadari konsekuensinya sehingga ini batal gitu ya. Nah setelah batal kemudian keluarga Pak Bambang ini beberapa bulan kemudian datang kepada Abah dan beliau menyatakan bahwa sebetulnya yang tertarik untuk mengambil alih yayasan ini banyak. Sedangkan Pak Bambang sendiri sudah kemampuan baik dari segi kondisi kesehatan pribadi maupun keuangannya juga sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan sehingga ingin melepas. Ada beberapa orang yang bahkan menjanjikan untuk memberikan ada semacam inilah ya atau dana lah ya gitu sebagai ya. Nah kemudian tapi Pak Bambang sendiri menyatakan saya nggak serak gitu. Dan beliau katanya sholat istikharah tidak sekali dua kali itu sampai berbulan gitu ya. Dan selalu yang ada di pikiran mereka setelah sholat itu adalah nama Abah. Sehingga pada waktu itu beliau menyerahkan ini silahkan untuk dilanjutkan, terserah mau dilanjutkan sebagai apa, yayasannya mau dilanjutkan atau diganti nama, pendidik. Yang penting masjidnya terus diurus dan kemudian kalau bisa diperbaiki bahkan ditingkatkan fungsinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah pada waktu itu terus terang aja Abah agak terkaget-kaget ya karena memang nggak biasa gitu ya tiba-tiba mendapatkan amanah seperti itu. Walaupun sebetulnya Abah itu sudah bercita-cita ingin membangun masjid jami, ingin membangun masjid yang besar itu di Sukabumi, yaitu di daerah Selabintana. Di mana di tempat itu Abah sebetulnya sudah beberapa tahun sebelumnya membuat sekolah. Ya. Nah, mungkin nanti itu bisa diceritakan tentang sekolah itu nanti kita bisa bahas. Nah, jadi memang cita-cita untuk membangun masjid itu sudah ada. Nah, tahu-tahu nah ini kan diserahkan sesuatu yang sudah jadi. Gitu. Dan nggak jauh dari Jakarta, artinya di Tangerang Selatan ini. Kita nggak bicara tentang nilai uangnya ya. Kalau dinilai ini luar biasa gitu. Nah, cuman Abah dalam kebingungan seperti itu, ini bagaimana caranya gitu ya. Nah, Abah tentunya berkonsultasilah kepada guru kita yang Abah sudah sejak beberapa tahun sebelumnya itu rajin mengaji lah kepada beliau. Dan Abah ceritakan tentang amanah ini. Kemudian beliau, ayo kita lihat katanya. Nah kita kesinilah kita dan
Abah yang nyetir sendiri, Ustadz Husain duduk di sebelah, berdua saja kita ke sini. Oh ini, dia bilang antum mau, dia bilang tadinya mau beli itu, cuman harganya sekian. Dia bilang. Saya potong sebentar, Bah. Iya. Ini untuk memperkenalkan, guru Abah itu adalah Ustadz Husain bin Hamid Alatas, pembina Yayasan Baituna. Yang sekarang sedang diceritakan Abah adalah Ustadz Husain bin Hamid Alatas yang sekarang statusnya adalah pembina atau penasehat di Yayasan Baituna. Dilanjutkan, Abah. Iya. Nah kemudian kita lihat-lihat, ya memang kondisi banyak yang harus diperbaiki secara artinya kondisi bangunan dan sebagainya, dan masjid juga kelihatannya agak redup gitu ya. Nah itu cuman Ustadz Husain melihat ini adalah sesuatu yang luar biasa Potensial. dan sangat potensial sekali gitu ya. Bahkan beliau itu menyebutkan ini nilainya itu sekian gitu. Dan yang Abah terkaget-kaget, masa Ustaz. Dan Ustaz Husain ini sebagai orang yang memang Paham bangunan. sangat paham, sangat memahami, itu nggak meleset dari perkiraan beliau tentang nilainya itu. Abah nggak perlu sebutkan ya nilainya berapa. Cuman sebelum kita pulang itu Ustaz Husain itu bilang sama Abah, dia bilang di depan sana itu sebelum kita kembali naik ke mobil, dia bilang, Bib, katanya, antum tahu, katanya, ini bulan jatuh di tangan antum nggak ambil, katanya. Seperti itulah perkataannya. Ya, jadi begitu ya cerita singkat tentang pengambil alihan yang asalnya Yayasan Zakia Nanjar kemudian jadi Yayasan Baituna. Saya baru tahu bahwa ceritanya malah seperti itu. Jadi saya kira Abah itu sudah dari awal itu sudah pingin ada keinginan bikin lembaga pendidikan Islam, kemudian ada tanah yang kemudian minta diambil alih kemudian dibikin, ternyata seperti itu. Terkait dengan kalau seperti itu kan berarti wacana awalnya memang Abah nggak punya keinginan bikin lembaga pendidikan Islam yang tanda kutip yang afiliasinya ke pesantren atau pesantren itu sendiri, Bah. Kemudian timbul keinginan jadi pesantren aja, gimana tuh, Bah? Jadi gini, karena sama sekali ya Abah itu kan walaupun sebetulnya kalau kita bicara kembali ke waktu keluarga. Masa kecil di keluarga, Abah tuh pernah mau dikirim sekolah di Gontor sama abahnya Abah gitu ya. Nggak tahu kenapa akhirnya jadi masuk SMP negeri. Ya, qadarullah begitu ya. Jadi mengenai pesantren ini sama sekali Abah nggak punya exposure ya, nggak punya pengalaman sama sekali. Nggak tahu bagaimana mengurus pesantren itu seperti apa, jadi nggak punya sama sekali pemikiran tentang pesantren. Yang jelas setelah bekerja beberapa tahun ya di Trakindo itu Abah itu punya cita-cita ingin sebagai bagian daripada bakti kita lah ya. Kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita ingin menyisihkan sebagian daripada karunia Allah itu, dan cita-cita Abah itu adalah ingin mengasuh anak-anak yatim. Nah, kebetulan tahun berapa Abah nggak ingat ya, itu kita ada tamu kakaknya Umi dari Belanda. Nah, waktu kecil mereka ini bersekolah di Sukabumi, ya. Dan Abah juga kan di Sukabumi ya. Nah, kemudian si tamu Belanda ini ingin bersilaturahim menemui sahabatnya yang dulu waktu sekolah di Sukabumi. Jadi Abah bilang oke, saya antar gitu ya. Nah, ketika kemudian mengantar dan ketemulah dengan temannya itu, terus pembicaraan alhasil mengarah ke ini ada tanah yang mau dijual di Selabintana. Abah sama sekali nggak punya pemikiran ke sana. Cuman ya oke lah, yuk kita lihat gitu ya. Nah, mulailah lihat tanah di Selabintana itu cukup besar, hampir 2 hektar luasnya. Iya, pinggir jalan Selabintana.
Selabintana itu daerah waktu Abah kecil itu daerah wisata yang cukup indah dan asri. Hawanya sejuk, banyak bunga gitu ya. Jadi ada memori Ada memori balik yang itu ke masa kecil gitu ya. Jadi waktu dilihat, wow ini ada, ya sudah, karena kebetulan memang punya uang ya, Abah bilang, akhirnya sampai negosiasi sampai beli. Setelah beli baru terpikir buat mau apa? diapain. nah, nah, jadi akhirnya terpikirlah tentang keinginan untuk mengasuh anak-anak yatim itu ya. Nah, akhirnya mulailah berpikir tentang membuat suatu asrama, rumah gitu, nanti ada rumah pengasuhnya ya. Nah, anak-anaknya karena kita nggak punya sekolah, tentu kita sekolahkan di luar, anak-anak kelas SMP pada waktu itu ya. Nah, kemudian di dalam kita berikan bimbingan asuhan, rekrut seorang ustadz gitu ya untuk memberikan pelajaran. Nah, itulah yang akhirnya dari situ akhirnya dengan masukan-masukan dari guru-guru kita, di antaranya Ustadz Hussein, kemudian berdiskusi dengan Ustadz Haidar Bagir, kemudian dengan Pak Munif Khatib almarhum, akhirnya dibentuklah sekolah yang bekerja sama dengan Lazuardi. Maka kita membuat sekolah SMP dengan nama SMP Insan Kamil. Gitu. Itu di Selabintana, Pak ya? Itu di Selabintana, dan itu kita jalankan selama beberapa tahun sampai hampir di akhir masa kerja Abah di Trakindo, artinya kerja formal di Trakindo. Rasanya Abah sudah hampir, kayaknya ini saya sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan potensinya baik secara keuangan maupun tenaga ya, kesibukan. Karena waktu itu Abah hampir tiap weekend ya ke Sukabumi. Dan waktu itu belum ada tol. Belum ada tol, ya didampingi sama Umi ke Sukabumi hanya untuk duduk bersama-sama dengan anak-anak. Untuk meyakinkan bahwa anak-anak ini diasuh dengan baik, diberikan pendidikan dengan baik, semua fasilitas yang diperlukan cukup dan sebagainya. Dan karena Abah sudah mulai banyak belajar sama Ustadz Hussein, dan Abah itu ketika waktu itu kalau hadir ke rumahnya Ustadz Hussein ini suka mencatat ya. Nah, catatan itu Abah kumpulkan dan Abah ajarkan kepada anak-anak yang di Sukabumi ini gitu. Nah, itulah yang membuat juga ada semacam pelepasan amanah dan juga menjadi suatu kenikmatan akhirnya. Kita bisa berbagi baik secara artinya lahiriah maupun secara keilmuan dan sebagainya, batiniahnya. Itu berarti Baituna ini bukan lembaga pendidikan Islam yang pertama yang Abah gagas, Bah ya? Kalau misalkan kita melihat penuturan Abah kan berarti sudah ada Insan Kamil terlebih dahulu. Betul. Tapi kalau Insan Kamil kan bukan pesantren, Bah ya? Kalau Baituna kan sudah pesantren. Jadi Insan Kamil itu SMP tapi boarding. Dan anak-anak ini memang ya walaupun jadi awalnya itu Insan Kamil itu SMP yang sekolahnya di luar. Tapi nah inilah karena Ustadz Hussein bilang, Beb nggak bisa, dia bilang berikan pendidikan di luar, tapi nanti di dalam nanti di luar anak-anak rusak lagi katanya. Ini yang dikhawatirkan. Itu sebabnya atas gagasan Ustadz Hussein dan Ustadz Haidar Bagir, Pak Munif, maka dibikinlah sekolah menjadi sekolah yang boarding school gitu ya, di mana di dalamnya ya tentunya ilmu-ilmu keagamaan, walaupun tidak sekelas pesantren gitu ya, tapi paling enggak mereka diajarkan Quran dan sebagainya. Baik, menarik Bah. Tapi saya masih belum menemukan jawaban dari Abah mengapa Baituna akhirnya menjadi pesantren. Tapi sebelum ke situ Bah, kenapa kemudian yayasan ini diberi nama Baituna, Bah? Sebelum nanti, kenapa kok Baituna ini kemudian diputuskan oleh Abah jadi pesantren saja? Bukan lembaga yang seperti sebelumnya atau lembaga pendidikan formal resmi tanpa pendidikan keagamaan yang terlalu banyak gitu. Kenapa kok harus pakai nama Baituna? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi waktu bayangkan Ustaz ya, ketika Abah menerima amanah dengan nilai aset yang bukan kecil. Betul. Ya, ini besar sekali. Andai kata ya, Abah harus membangun masjid yang di Sukabumi yang sebetulnya ini bukan sekedar cita-cita tapi sudah direncanakan. Ya. Karena Abah itu punya kawan di Sukabumi namanya Pak Hari sebagai ahli bangunan. Itu sampai Abah ajak beliau dengan istrinya, Abah dengan Umi ke Singapura untuk Abah bilang menunjukkan kepada Pak Hari, ini loh ada masjid yang saya sangat suka. Ya. Dulu waktu di Trakindo Abah sering sekali rapat di Singapura. Ya. Nah Abah suka ambil kesempatan. Kalau hadir rapat-rapat itu paling tidak Kamis malam itu Abah bermalam, gitu ya. Nah, ketika Kamis malam itu Abah menyempatkan untuk hadir ke Masjid Ba'alawi yang dipimpin oleh Habib Hasan Al-Attas. Ya. Bisa dicek nanti Masjid Ba'alawi di Singapura. Iya. Nah, kemudian Abah menikmati sekali ya acara-acara di Masjid Ba'alawi dan dengan keragaman para jamaahnya dari berbagai bangsa ya berkumpul di sana, kemudian dipimpin oleh Habib Hasan dengan dengan ada mulai dari sholat maghrib berjamaah sampai baca maulid, baca ratib, baca doa-doa sampai isya, terus kemudian ada tausiah dan seterusnya, kemudian dijamu makan ya, baru nanti Abah pulang ke hotel. Nah itu Abah sangat menikmati karena masjid ini betul-betul indah ya. Bukan hanya kalau dari segi arsitekturnya itu simple sebetulnya, tapi konten dan apa yang ada suasana di dalam masjid itu indah sekali. Itu sebabnya Abah ajak Pak Hari dan Abah mulai bahkan melihat juga Masjid Sultan yang lain. Ya. Jadi artinya cita-cita ini sudah mulai ada langkah-langkah gitu untuk mengarah ke sana. Tapi bayangkan sekarang untuk membangun suatu masjid jami juga bukan uang kecil. Ya. Tahu-tahu ini diberikan sesuatu yang sangat besar. Walaupun nyatanya mungkin untuk rehabnya ini barangkali sama dengan Abah membangun masjid. Ya, kalau membangun masjid di Sukabumi ya, biaya rehabilitasi dan sebagainya itu ya, yang ternyata ya itulah di luar perkiraan. Ya. Nah, ini juga hikmah. Tidak mengetahui itu adalah hikmah. Betul. Ya. Kalau kita tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan, kita udah kecil hati duluan. Betul. Mungkin kita nggak berani melangkah. Justru karena kita nggak tahu, maka kita melangkah dan oke lah. Kalau nanti mesti keluar lagi, nambah lagi, oke lah. Masih terus, oke lah. Akhirnya besar gitu. Nah ini alhamdulillah hikmah ketidaktahuan itu membuat kita melangkah. Nah ketika diberikan amanah seperti ini, Abah itu tentunya sangat terharu ya. Dan keharuan itulah yang membuat Abah berpikir, ini bukan untuk saya. Ini amanah yang diberikan kepada saya, tetapi ini bukan amanah. Abah sangat tidak menginginkan punya perasaan bahwa ini milik Abah. Nah, itu sebabnya terinspirasi dengan nama Baituna. Karena ingin merasakan ini rumah kita, ini rumah masyarakat, ini rumah umat Islam. Ya tentunya bukan berarti terus bukan kita punya gitu. Maksudnya artinya semuanya dikelola untuk kembali untuk kemaslahatan dakwah. Iya betul. Jadi itulah nama Baituna terinspirasinya dari situ. Gitu. Dari perasaan keinginan tidak ingin menjadikan ini milik pribadi, gitu ya. Dan menginginkan semua pihak untuk ayo bersama-sama kita merawat dakwah. Asalkan yang punya visi yang sama. Sebab kita tidak mungkin juga, yang Abah sangat menyadari sama-sama dengan Ustadz Hussein juga, tidak mungkin kita itu karena ini Baituna terus semua orang diterima ya. Dengan visi yang macam-macam kita akan kesulitan gitu ya. Nah tentunya adalah kembali lagi nanti ini visi ini menjadi penting gitu ya. Kita ingin bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama gitu ya.
arahnya supaya arahnya sama gitu. Jangan ada kekacauan di dalam. Baik. Itu maksudnya. Abah tadi barusan menyitir ada kata visi pemikiran, Bah. Namanya pendirian lembaga atau pendirian yayasan pasti memang ada latar belakang pemikiran yang melandasi berdirinya Baituna atau berdirinya yayasan, Bah. Sebenarnya visi yayasan sendiri itu apa sih, Bah? Waktu mendirikan Baituna. Begini, jadi tadi Abah ceritakan bahwa bersyukur akhirnya kenal dengan seorang Ustadz Hussein. Ini kenalnya itu pertama kali bertemu itu sebetulnya di Trakindo. Dan waktu itu ada dari waktu ke waktu di Trakindo itu suka ada pengajian. Bahkan waktu itu Abah belum terlibat ya di dalam pengajian Trakindo itu belum terlalu terlibat lah ya. Karena ini juga relatif masih baru ya. Maksudnya Abah di Trakindonya masih belum terlalu lama gitu ya. Ketemu terkaget-kaget, ini siapa? Hussein Alatas gitu ya. Terus dan Abah masih belum ngeh juga gitu ya. Udah berkenalan selesai sudah ya. Nah belakangan baru Abah tahu Abah ini sudah mengenal ayah beliau sejak Abah kecil. Jadi Habib Hamid ini di Sukabumi. Jadi Habib Hamid ini adalah menantunya Habib Syekh bin Salim Alatas di Sukabumi. Itu kakek kita. Artinya bukan kakek sedarah, tetapi sudah menjadi kakek kita. Tokoh besar di Sukabumi sebagai guru besar, gurunya para kiai, para ajengan, para ustadz-ustadz, para habaib. Itu banyak yang berguru kepada beliau. Sampai sekarang kan putra yang kemarin meninggal dunia kan juga tokoh besar yang dihormati teman-teman yang dari Ahqaf, teman-teman dari Yaman juga. Iya, jadi beliau ini adalah sudah seperti kakek. Buat Abah tuh udah nggak asing lagi gitu. Begitu juga Ustadz Hamidnya, dari kecil itu sudah dekat sekali dengan keluarga, dengan abahnya Abah. Dan kebetulan sebetulnya masih berkaitan dengan ibu Umi Abah Al-Atas, gitu, sama-sama Al-Atas, katanya ketemu. Sehingga Ustadz Hamid itu kalau ketemu sama Abah itu dari jauh tangannya itu sudah terbuka begini. Tangannya udah terbuka dan manggil Abah, keponakan, gitu. Itu Ustadz Hamid. Nah jadi, nah kemudian satu hari Abah kedatangan tamu, yaitu adiknya uminya Abah. Jadi khalnya Abah dari Pekalongan. Beliau ini namanya Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad, Sahibul Maqam, ini Habib Ahmad di Pekalongan ya. Nah ini Habib Muhammad ini paman Abah datang ke rumah berkunjung, konon katanya saya ini kepengen silaturahim ke Ustadz Hussein, bisa antar nggak? Ahlan wa sahlan. Abah bilang oke, siap nganter. Nah Abah anterlah. Ketemu di rumahnya Ustadz Hussein di Cibubur. Waktu ke sana, sebelum itu ya di rumah Abah itu suka ada pengajian. Dan Abah sudah menjalankan pengajian itu, ngajak teman-teman kantor gitu kumpul di rumah. Kadang-kadang sampai malam-malam gitu buka Quran ya. Yang ngaji, yang guru, yang ngajar macam-macam. Nah, dan itu masuk ke satu saat yang itu kayaknya nggak berlanjut gitu. Nah, Abah juga mulai, waduh ini kita harus mencari guru baru. Nah, Abah waktu pertama kali bertemu dengan Ustadz Hussein, Abah ada satu pertanyaan yang buat Abah ingin mendapatkan penjelasan. Pertanyaan itu adalah surah An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatun fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wallahu yadribul amthalin wa yadribullahul amthal linnas wallahu bikulli syai'in alim.
Ini pertanyaan yang mengganjal buat Abah. Apa ini maknanya? Allahu nuru samawati wal ard. Ini apa? Nah, Abah bertanya kepada Ustaz Husain, di samping Abah ada paman Abah. Terus Ustaz Husain menjelaskan, Abah masih belum puas. Tanya lagi. Ustaz Husain jelaskan lagi. Tanya lagi. Ustaz Husain jelaskan lagi sampai akhirnya Abah merasa puas dengan jawaban Ustaz Husain yang sebetulnya intinya adalah Al-Quran. Kalau di ayat sebelumnya itu bercerita tentang Al-Quran. Jadi nur ala nur ini adalah Al-Quran. Ya, itu membuat Abah betul-betul mendapatkan kagum, pencerahan, kagum atas keilmuan Ustaz Husain, dan mulai saat itu Abah bilang, Ustaz, saya mau ngaji. Dia bilang, ahlan sahlan. Nah, mulailah dari situ Abah datang ke rumahnya Ustaz Husain sendiri. Bertemu dengan Ustaz Husain sendiri, kita ngaji satu persatu, berdua. Dan mulai dari satu persatu itu kadang-kadang nanti ada yang gabung. Akhirnya menjadi pengajian. Baru belakangan itu nanti timbul rasil, pembentukan rasil segala macam, itu belakangan. Sebelum itu Abah sudah banyak mengaji dengan Ustaz. Jauh berarti sebelum berdirinya rasil berarti, Bang? Jauh. Ya, ya paling sedikitnya 3 tahun lah gitu sebelum itu. Ya. Nah, terus tadi apa ya, lupa jadi Abah. Visi. Nah, visinya ya. Nah, kalau kita mengaji sama Ustaz Husain, seperti yang kita ketahui sampai sekarang, Ustaz Husain itu selalu berpendirian kepada Islam yang satu, Islam yang rahmatan lil alamin, dan Al-Quran. Nah, kemudian setelah sering mengaji dengan Ustaz Husain, dan Abah melihat bagaimana pengajian-pengajian di tempat lain, guru-guru yang lain, Abah bilang inilah yang paling Abah merasa betul-betul merasa nyaman, merasa cocok, ya, yaitu Islam yang satu, rahmatan lil alamin, dan Al-Quran. Ya. Nah, itulah yang menjadi pegangan buat kita, ditambah dengan landasan akhlak. Nah, ini ada kaitannya juga dengan Trakindo juga gitu ya, dengan pendidikan akhlaknya yang dapat kita belajar dari Ustaz Husain melalui Al-Quran, kemudian kita terapkan di tempat bekerja dan seterusnya gitu. Dan sehingga waktu di Insan Kamil pun Abah pernah mendapatkan pertanyaan dari satu orang, coba Abah harus berikan pendidikan akhlak di sekolah ini. Abah menjawab bahwa saya tidak akan pernah mendirikan sekolah kalau bukan untuk pembinaan akhlak. Saya kira saya mendapatkan jawaban yang cukup tersirat, Bah, dari penjelasan Abah itu. Kenapa kok kemudian Baituna ini memilih atau dipilih untuk menjadi institusi pesantren? Karena tadi Abah mengatakan bahwa Baituna ini visinya adalah Al-Quran, bagaimana membumikan Al-Quran, anak-anak ini berakhlak Qurani, menjadi kader-kader Islam yang rahmatan lil alamin, kader-kader Islam yang satu, artinya tidak gampang menuduh orang yang ini salah, semuanya adalah saudara kita Islam. Dan ini memang bukan berarti mengkerdilkan institusi pendidikan yang lainnya, tapi kalau pesantren itu memang diajari bagaimana cara berpikir yang tepat untuk memahami Al-Quran. Meskipun dalam dalam implementasinya pemahaman Al-Quran itu sendiri kadang memang tidak senada atau tidak sebanding lurus dengan pendidikan akhlak biasanya. Makanya barusan ini Abah menambahkan bahwa dengan penambahan akhlak, karena memang untuk memahami Al-Quran kemudian mengamalkan itu kan memang butuh hidayah. Nah, ini hidayah ini yang perlu ditekankan, kemudian ada harus pembimbingan akhlak. Abah, kalau misalkan kemudian Baituna ini memilih pesantren, ini kan sebenarnya perjalanan dari 2015 ke 2018 ini kan cukup jauh, Bah. Baituna ini kan sudah mengalami trial error macam-macam pendidikan, artinya ada rumah mahasiswa terlebih dahulu, kemudian ada rumah tahfidz,
Dan kemudian alhamdulillah sekarang berjalan hampir 8 tahun untuk persiapan anak-anak ke perguruan tinggi dengan kurikulum Al-Quran atau kurikulum diniyah Islamiyah. Nah, itu latar belakangnya bagaimana sih, Bah? Kenapa kok kemudian tiba-tiba akhirnya saya ingin nyoba yang program aliyah atau program SMA dengan kurikulum Al-Quran, kemudian bisa bertahan sampai 8 tahun, kan bukan perjalanan singkat juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ya, Abah tadi kan katakan tentang bersyukur bahwa kita punya guru seperti seorang Ustadz Hussein. Ustadz Hussein itu orang yang pertama dia mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya di masa pesantrennya di Sukabumi dulu. Kemudian sampai akhirnya SMA-nya di Mesir. Ya. Dan beliau ini sangat cerdas orangnya. Bahkan masuk di Al-Azhar LC yang pertama, kemudian lanjut ke S2-nya, masternya, walaupun tidak sampai selesai dapat ijazah. Karena ada gangguan politis di situ ya yang membuat beliau itu berputar gitu ya. Padahal beliau itu adalah boleh dibilang kalau mungkin sebagai mahasiswa ini cum laude. Ya. Sangat cerdas. Wawasannya sangat luas. Kemudian orangnya itu tidak kaku. Akhlaknya baik sekali. Sangat santun, bahasanya lembut, enggak suka menyakiti orang, tegas dan jelas ya. Dan beliau tidak menggunakan ilmunya untuk mendapatkan penghasilan. Justru beliau ini kalau bisa beliau yang mengeluarkan, yang memberi kepada orang-orang yang belajar kepada beliau ya. Jadi banyak sekali, sehingga di rumahnya ini banyak sekali orang-orang yang berdatangan, orang-orang yang butuh gitu ya. Nah beliau ini menyantuni banyak orang. Jadi beliau ini mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Jadi Ustadz Hussein ini pernah bercerita, bilang sama Abah, dia bilang, Bib katanya, Ana tidak sampaikan, Ana tidak ceramahkan kepada orang lain sebelum Ana sendiri mengamalkan. Nah ini kan mau nyari guru seperti ini di mana? Ya. Hafidh Quran dan punya kecerdasan yang punya kemampuan secara instan at any time bisa menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain yang relevan. Ini kemampuan yang luar biasa. Sehingga Abah tuh terdorong ya. Kita ini perlu melakukan kaderisasi untuk seorang yang seperti Ustadz Hussein ini. Dan Abah sangat menyadari bahwa ini adalah angan-angan yang berat. Bukan berat, mungkin bodoh ya, karena mustahil menurut Abah ya. Nah artinya cuman sesuatu yang katakanlah bukan mustahil tapi terlalu idealistik. Tapi life begins with ideas. Orang yang nggak punya ideal tidak akan melangkah. Orang yang punya ide baru dia akan melangkah melakukan sesuatu. It's an impossible path, but you have to begin with one step. Seperti siapa tuh Lao Tse atau siapa yang mengajarkan perjalanan itu dimulai dengan satu langkah ya. Itu filosof dari Cina ya. Iya. Nah, jadi Abah itu punya betul-betul semangat dan keinginan yang kuat untuk kita ini perlu mengkader seorang Ustadz Hussein. Nah, alhamdulillah ada beberapa orang ya, di antaranya Ustadz Fauzan, ada Ustadz Hamzah ya. Tapi kita ingin membuat suatu wadah di mana wadah ini akan dijadikan sebagai pembentukan kaderisasi itu. Kembali lagi ini tantangan yang terlalu berat, but let's start gitu. Itu maksudnya ya. Nah, jadi ketika mendapatkan amanah ini, nah Abah ini mulailah walaupun dibantu ya dengan Ustadz Hussein dan sebagainya, tapi ya akhirnya kita ingin bagaimana nih memulainya. Ketemulah dengan seorang yang luar biasa, seorang doktor, seorang asegaf, namanya Umar Ibrahim. Allah yarham. Ketemu di rumah kakaknya Abah. Karena rupanya
kakak Abah udah banyak berhubungan gitu sama beliau, sering teleponan gitu. Mereka sahabat, ya. Nah, Abah ketemu, Abah ceritakan tentang Baituna. Abah bilang sama dia, tertarik nggak untuk ikutan, terlibat gitu ya? Karena Abah menyadari Ustadz Husein ini artinya punya gagasannya sangat menarik. Bebannya sudah berat sekali ya di rasil dan sebagainya gitu ya. Untuk mengharapkan nggak mungkin lah beliau di sini gitu ya. Ustadz Husein pernah menggagas tempatkan Ustadz Fauzan di sini. Ya itu juga sama lah ya. Akhirnya sesuatu yang sulit untuk direalisasikan ya. Nah kemudian ketemulah dengan Ustadz Umar. Mulailah kita berbicara, berdiskusi. Abah, Ustadz Umar, Ustadz Husein ya. Ustadz Fauzan, Ustadz Hamzah ya. Nah, apa sih yang kita bisa? Nah, kemudian kita memutuskan waktu itu untuk berkonsultasi ke Ustadz Quraisy. Ya. Nah, kita berkunjunglah ke kantor PSQ. Ya, yang di mana? Kertamukti. Ya, di situ ketemu dengan Ustadz Husein, diterima dengan baik ya. Nah kebetulan di situ ada Prof. Nazaruddin Umar juga mendampingi, jadi kita ikut sama-sama bicara. Nah rupanya pemikiran kita itu agak terlalu muluk-muluk gitu ya. Nah, akhirnya kita itu dibumikan ya. Dibumikan oleh Ustadz Quraisy dan juga oleh Prof. Nazaruddin Umar. Dibilang jangan bikin aja rumah mahasiswa gitu ya. Kamu jangan terlalu tinggi lah. Bikinlah rumah mahasiswa, tampung tuh anak-anak mahasiswa yang di UIN atau di PTIQ. Nah kamu berikan pendidikan Al-Quran di situ. Akhirnya itulah yang kita jalankan. Maka kita bentuklah gagasan rumah mahasiswa Baituna RMB. Nah kemudian, tapi itu menjadi tantangan juga yang agak berat buat kita, karena kita kan ingin mengisi anak-anak mahasiswa ini dengan Al-Quran, yaitu dengan ilmu-ilmunya Ustadz Husein kan. Tapi seringkali kita ajak Ustadz Husein ke sini, sebagian mahasiswa itu nggak bisa. Ternyata ada kuliah, ada kegiatan dan sebagainya. Jadi sulit untuk ketemu clock waktunya. Dan akhirnya kita lihat walaupun kita sudah punya artinya komitmen dengan anak-anak mahasiswa ini ya sudah kalian sudah kita tampung di sini, kalian sampai selesaikan kuliah ya, tapi kita nggak nambah lagi. Nah diskusi lagi, timbullah gagasan dari Ustadz Umar dengan menggebu-gebu. Ustadz Umar bilang, Bib, kita bikin rumah tahfidz 1 tahun targetnya anak-anak 30 juz. Wish. Hebat banget ya apa namanya. Oke, ya sudah. Oke. Abah kan bukan orang yang berpengalaman, ya tentunya menyerahkan kepada Ustadz profesional Umar lah ya. Ustadz Umar sebagai seorang akademis dan Masya Allah punya semangat dan sebagainya. Sampai bahkan kita bikinkan kamar di sini, kamarnya sudah seperti rumah, ada dapurnya segala gitu kan ya. Nah ini oke. Jadi kita jalankan itu, bentuklah rumah tahfidz. Cuman setelah sekian lama, Abah nih sama Ustadz Umar ini sering teleponan. Dia karena usia Abah, dia manggil Abah juga kakak gitu ya. Dia bilang. Jadi saya walaupun masih ingat nama Abah di kontaknya Ustadz Umar namanya Kak Duyo. Iya, betul. Nah ini jadi Abah ini sering berdebat sama Ustadz Umar ini ya. Ustadz Umar menggebu-gebu pengen bikin yang besar. Dia bilang nanti dulu deh. Terus Abah bilang sama Ustadz Umar, Ustadz, kita berikan anak-anak ini pelajaran hafidz Quran. Setelah hafidz terus apa? Abah bilang, Ana ini nggak puas Ustadz kalau cuma sekedar untuk menghafal. Karena kita nggak akan membentuk akhlak dengan hafalan. Oh iya ya, akhirnya kita diskusikan lagi. Alhamdulillah, akhirnya terformulasilah pemikiran tentang pentingnya membentuk pesantren. Nah, alhamdulillah Ustadz Umar sendiri yang dapat nama itu ya Darul Quran Baituna. Nah, begitulah gitu. Alhamdulillah. Jadi demikian para pemirsa sejarah singkat Yayasan Baituna, visi misi
kemudian latar belakang, bagaimana Yayasan Baituna ini ada, Baituna bagaimana namanya, kok tiba-tiba kok namanya Baituna, kenapa ya, kemudian Baituna melahirkan sebuah pesantren yang sampai sekarang dikenal dengan Dar Al-Quran Baituna. Tetap bersama kita, di episode selanjutnya kita akan berbicara lagi tentang Dar Al-Quran Baituna secara spesifik bersama orang tua kita Al-Habib Abdullah Jufri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.